yang terkasih, kembali lagi bersama kami dalam permenungan rohani hari ini bersama dengan saya, Frater Junaidi SSCC. Pada hari ini, Gereja Universal memperingati peringatan wajib Santa Faustina dari Kowalska, yaitu Rasul Kerahiman Ilahi bagi kita yang mendoakan doa kerahiman atau berdevosi doa kerahiman setiap jam 3 sore. Tentunya tokoh ini tidak asing bagi kita. Untuk mengetahui lebih dalam tentang tokoh ini, marilah kita sejenak menimba semangat dan juga inspirasi dari kehidupan Santa Faustina dari Kowalska ini dari berbagai sumber yang saya kumpulkan dari sumber-sumber internet. Dilansir dari laman Berkat ID, nama asli dari Santa Faustina Kowalska adalah Helena Kowalska. Ia dilahirkan di Gorgowicz, Polandia pada tanggal 25 Agustus tahun 1905, yaitu anak ketiga dari 10 putra-putri pasangan suami istri Katolik yang saleh, yaitu Stanislaw Kowalski dan juga Mariana Babel. Ayahnya seorang petani merangkap tukang kayu. Keluarga Kowalski sama seperti penduduk Gorgowicz lainnya pada waktu itu, yaitu hidup miskin dan menderita dalam penjajahan Polandia di Rusia. Santa Faustina pada masa kecilnya hanya bisa mengenyam pendidikan sampai kelas 3 SD saja. Namun, ia adalah pribadi yang rajin, cerdas, rendah hati, dan lemah lembut sehingga ia banyak disukai teman-temannya. Sementara menggembalakan sapi, Santa Faustina atau Helena biasa membaca buku. Buku kegemarannya adalah riwayat hidup para kudus, yaitu Santo dan Santa. Seringkali ia mengumpulkan teman sebayanya dan ia menjadi seorang katekis bagi mereka dengan menceritakan kisah Santa dan Santo yang dikenalnya. Helena kecil juga suka berdoa. Kerap kali ia bangun tengah malam dan berdoa seorang diri hingga lama sekali. Apabila ibunya menegur, Santa Faustina akan menjawab, "Malaikat pelindung yang membangunkanku untuk berdoa." Selanjutnya, ketika usianya 16 tahun, Helena mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga agar dapat meringankan beban orang tua mereka, yaitu beban ekonomi keluarga. Tetapi setahun kemudian, ia pulang ke rumah untuk minta izin masuk biara. Mendengar keinginan Helena, ayahnya menanggapi dengan tegas bahwa "Papa tidak punya uang untuk membelikan pakaian dan barang-barang lain yang kau perlukan di biara. Selain itu, Papa masih menanggung hutang." Putrinya tetap mendesak, yaitu Santa Faustina tetap mendesak, "Papa, aku tidak perlu uang, Tuhan Yesus sendiri yang akan mengusahakan aku masuk biara." Namun orang tuanya tetap tidak memberikan persetujuan. Setelah keinginannya tidak disetujui oleh orang tuanya, maka Santa Faustina pun patuh dan menuruti perintah orang tuanya. Ia kembali bekerja sebagai pembantu dengan tetap hidup bermati raga dan beraskese. Kemudian hingga akhirnya pada suatu peristiwa, yaitu pada tahun 1924 dalam pesta saudarinya, ia mendapatkan penampakan yang membuatnya untuk kembali masuk biara. Setelah mendapatkan penampakan tersebut, Santa Faustina langsung meninggalkan pesta saudari-saudarinya dan juga teman-temannya untuk menuju ke gereja katedral Santo Stanislaus Kostka. Sesampainya di katedral, Santa Faustina tanpa memperdulikan sekelilingnya rebah di hadapan sakramen Maha Kudus dan memohon dengan sangat kepada Tuhan agar berbaik hati membuatnya mengerti apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Lalu Santa Faustina pun pergi ke Warsawa untuk masuk ke suatu biara di sana. Dan setelah mencoba dan ditolak di banyak biara, akhirnya Santa Faustina tiba di biara kongregasi Suster-Suster Santa Perawan Maria Berbelas Kasih. Ia pun menjadi suster di kongregasi tersebut. Kongregasi ini mengaitkan misinya dengan misteri kerahiman ilahi dan misteri Santa Perawan Maria yang berbelas kasih. Namun demikian, Santa Faustina pada waktu itu masih harus bekerja lebih dari 1 tahun lamanya guna
mengumpulkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya pada tahap awal tinggal di biara. Akhirnya pada tanggal 1 Agustus 1925, menjelang ulang tahunnya yang ke-20 tahun, Santa Faustina diterima dalam kongregasi suster-suster Santa Palmaria berbelas kasih. Katanya, "Aku merasa sangat bahagia, seakan-akan aku telah melangkahkan kaki ke dalam kehidupan Firdaus." Kenang Santa Faustina. Setelah tinggal di dalam biara, Santa Faustina pada waktu itu melihat kehidupan para biarawati yang sibuk sekali hingga kurang berdoa. Karenanya 3 minggu kemudian Santa Faustina bermaksud meninggalkan biara dan pindah ke suatu biara kontemplatif yang menyediakan lebih banyak waktu untuk berdoa. Namun, ia diingatkan Yesus untuk tidak keluar dari biara itu karena Yesus menginginkan ia tetap menjadi suster di kongregasi tersebut. Kemudian, pada tanggal 22 Februari 1931, Santa Faustina mulai menerima pesan kerahiman ilahi dari Kristus yang harus disebarluaskannya ke seluruh dunia. Kristus memintanya untuk menjadi rasul dan sekretaris kerahiman ilahi, menjadi teladan belas kasih kepada sesama, menjadi alatnya untuk menegaskan kembali rencana belas kasih Allah bagi dunia. Santa Faustina dengan rela mempersembahkan penderitaan pribadinya dalam persatuan dengannya sebagai silih atas dosa-dosa manusia dalam hidup sehari-hari. Ia menjadi pelaku belas kasih, pembawa sukacita dan damai bagi sesama. Dan dengan menulis mengenai kerahiman ilahi, ia mendorong yang lain untuk mengandalkan Yesus dan dengan demikian mempersiapkan dunia bagi kedatangannya kembali. Pada tahun 1934, Santa Faustina menulis buku catatan harian dalam ketaatan pada pembimbing rohaninya dan juga pada Tuhan Yesus sendiri. Selama 4 tahun ia mencatat wahyu-wahyu ilahi, pengalaman-pengalaman mistik, juga pikiran-pikiran dari lubuk hatinya sendiri, pemahaman serta doa-doanya. Hasilnya adalah suatu buku catatan harian setebal 600 halaman yang dalam bahasa sederhana mengulang serta menjelaskan kisah kasih Injil Allah bagi umatnya, dan di atas segalanya menekankan pentingnya kepercayaan pada tindak kasihnya dalam segala segi kehidupan kita. Buku itu menunjukkan suatu contoh luar biasa bagaimana menanggapi belas kasih Allah dan mewujudkannya kepada sesama. Devosinya yang istimewa kepada Santa Palmaria tak bercela, kepada sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat, memberi Santa Faustina kekuatan untuk menanggung segala penderitaannya. Sebagai suatu persembahan kepada Tuhan atas nama gereja dan mereka yang memiliki kepentingan khusus, teristimewa para pendosa berat dan mereka yang diambang maut. Santa Faustina Kowalska menulis dan menderita diam-diam. Hanya pembimbing rohani dan beberapa superior saja yang mengetahui bahwa suatu yang istimewa tengah terjadi dalam hidupnya. Setelah wafat Santa Faustina, bahkan teman-temannya yang terdekat terperanjat mengetahui betapa besar penderitaan dan betapa dalam pengalaman-pengalaman mistik yang dianugerahkan kepada saudari mereka ini, yang senantiasa penuh sukacita dan bersahaja. Santa Maria Faustina Kowalska dari Sakramen Maha Kudus, Rasul Kerahiman Ilahi, wafat pada tanggal 5 Oktober 1938 dalam usianya ke-33 tahun karena penyakit TBC yang dideritanya. Jenazahnya mula-mula dimakamkan di pekuburan biara, lalu dipindahkan ke sebuah kapel yang dibangun khusus di biara. Pada tahun 1967, dengan dekret Kardinal Karol Wojtyła, Uskup Agung Krakow, kapel tersebut
dijadikan Sanktuarium Relikwi Abdi Allah Suster Faustina Kowalska. Pada pesta kerahiman ilahi pada tanggal 18 April 1993, Suster Faustina dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II, dan pada pesta kerahiman ilahi tanggal 30 April tahun 2000 dikanonisasi oleh Paus yang sama. Baik, Sobat POC yang terkasih, keteladanan dalam kesederhanaan dan kerendahan hati Santa Faustina mengundang kita untuk menyerahkan diri pada rencana Allah dengan tetap bertekun dalam panggilan hidup kita masing-masing. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Shalom.